Sidang lanjutan perkara perdata antara PHDI Mahasaba Luar Biasa dengan 6 tokoh Parisada kembali digelar pada Rabu, 15 Juni 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda sidang kemarin adalah mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Profesor Dr. Inyoman Nurjaya. Berdasarkan keterangan saksi ahli, gugatan yang dilakukan PHDI MLB dinilai salah alamat. Hal ini karena dalam gugatan melanggar hukum, kedua belah pihak harus memiliki hubungan hukum. Sedangkan menurut kuasa hukum 6 tergugat, Yanto Jaya, berdasarkan keterangan saksi ahli antara PHDI MLB dan PHDI Mahasaba 2016-2021 maupun 2021-2026 tidak ada hubungan hukum apapun. Jadi, gugatan pada waktu hari ini diajukan oleh para penggugat itu sebenarnya salah alamat. Karena gugatan pada waktu tidak ada ikatan apapun antara PHDI MLB, bagaimana klaim mereka, dengan PHDI masa bakti 2016-2021 maupun 2021-2026. Jadi tidak ada hubungan hukum sama sekali. Jadi tidak bisa diajukan PMA. Lebih lanjut, saksi ahli tergugat menyatakan PHDI MLB tidak memiliki hubungan hukum dengan PHDI hasil Mahasaba karena mereka dinilai hanya melakukan klaim sebagai PHDI tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Di sini poinnya mengklaim diri, ya, menyelenggarakan Mahasaba luar biasa di luar mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari Parisada. Sehingga kemudian kalau dalam konteks anggaran dasar yang ada itu pengurus harian dan hak suaranya ada di provinsi, di Parisada provinsi. Sehingga kalau mau menyelenggarakan Mahasaba luar biasa dengan alasan-alasan tertentu, dalam anggaran dasar disebutkan keadaan mendesak, menjaga keutuhan, gitu kan. Nah itu kan macam-macam nanti bisa diterjemahkan kan. Itu bisa, anggaran dasar memang membolehkan, tetapi ada syaratnya. Mahasaba luar biasa itu harus didasarkan pada usul dari sekurang-kurangnya 2/3 Parisada provinsi, dari jumlah Parisada provinsi. Dan kemudian diselenggarakan oleh Parisada itu, bukan diselenggarakan oleh pihak lain yang ada hubungan dengan Parisada. Yanto Jaya menegaskan, selain usul dari 2/3 Parisada provinsi sebagai syarat dilakukannya MLB, mereka juga harus menyertakan surat mandat untuk hadir di Mahasaba luar biasa tersebut. Tadi saksi ahli menyampaikan terkait dengan Parisada, Mahasaba itu harus dilakukan atas usul dari 2/3 Parisada provinsi yang ada. Tanpa itu, tidak bisa dilakukan Mahasaba luar biasa. Dan harus diingatkan juga, usul itu tidak hanya cukup usul, tapi harus ada surat mandat untuk hadir di Mahasaba luar biasa itu. Nah, Mahasaba biasa tadi bisa menjadi Mahasaba luar biasa bila 2/3 Parisada provinsi ini menginginkannya. Dan itu disampaikan pada sidang pembukaan Mahasaba biasa. Selain itu, mediasi yang dilakukan oleh PHDI MLB disebut Yanto Jaya sebagai tidak sah, karena mediasi dilakukan di luar Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kita bisa melihat bahasanya ada hal lain juga. Mediasi, sebagaimana diatur di dalam PP nomor 58 tahun 2016 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Ormas, itu dikatakan mediasi itu yang tadi dikatakan dapat difasilitasi oleh pemerintah, itu artinya harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Tidak pihak lain di luar Kementerian Hukum dan HAM, walaupun itu unsur pemerintah. Jadi itu sudah pasti, eksplisit sudah diteraskan sehingga tidak bisa ditafsirkan apapun. Nah, sehingga di mana mereka menyatakan di dalam gugatannya itu difasilitasi oleh KSP, itu berarti keliru, tidak tepat. Sementara itu, pihak penggugat menyangkal pernyataan ahli yang menyatakan bahwa MLB PHDI dilakukan oleh pihak luar yang mana seharusnya dilakukan oleh Parisada provinsi. Kuasa hukum penggugat Iketut Sergik menyatakan yang melakukan MLB kala itu memanglah 2/3 dari Parisada provinsi.
Yang menguntungkan kita sebenarnya penjelasan beliau, memang beliau ini agak tegang tadi ini, saya melihat gestur beliau agak tegang menjelaskannya bahwa seolah-olah memang ini dilaksanakan MLB itu udah orang luar. Padahal di sana yang melaksanakan itu adalah PADI provinsi, sama persis yang beliau bilang. Di sana disebutkan Mahasabu adalah pemegang kekuasaan tertinggi, ya, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 ya, pengurus provinsi. Itu beliau katakan. Jadi pengurus provinsi, betul. Kata beliau yang memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan Mahasabu, katanya. Lebih lanjut, Ketut Sregik mengatakan bahwa tidak selamanya mediasi harus dilakukan oleh Kemenkumham seperti yang dikatakan saksi ahli. Namun, bisa dilakukan melalui pengadilan seperti yang tertera pada surat edaran Mahkamah Agung. Jadi tadi ada majelis hakim menanyakan apakah yang dilaksanakan mediasi di pengadilan itu masuk dalam mediasi sebagaimana yang ahli jelaskan tadi. Tidak bisa katanya, padahal di dalam kekuasaan kehakiman ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan kepada sidang kepada pokok perkara, para majelis hakim haruslah mengupayakan supaya ada mediasi di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Ini dan juga menunjuk hakim mediator. Ini pun sebenarnya yang dulu memang secara letterlock dulu memang tidak ada istilah mediasi di pengadilan, tetapi seiring perkembangan hukum ini harus dimaknai juga oleh Prof ya. Prof ini maknai juga bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan itu juga termasuk sebagai upaya mediasi. Upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan hukum. Tujuan hukum ini kan sudah pasti kesejahteraan, ada kepastian hukum, ada kemanfaatan. Inilah yang dituju oleh pengadilan itu. Tidak letterlock harus Kemenkumham. Kalau tidak Kemenkumham salah, itulah kira-kira tidak begitu, Prof. Jadi... Sekian, Gema Bali mengabarkan.